Pertama-tama yang saya muliakan guru saya yang telah banyak membimbing saya secara spiritual, Yang Mulia Bante Utama Mahathera. Dan tentu saja berikutnya yang ingin saya hormati adalah pembimas ya. Pembimas di sini Pak Slamet. Dan yang menyebabkan acara ini terjadi yaitu yayasan dari Watu Gong ini, Pak Halim Wijaya. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Halim Wijaya dan kawan-kawan pengurus yayasan yang lain tentunya. Dan semua hadirin sekalian, selamat siang, namo buddhaya. Salam sejahtera buat kita semuanya ya. Baik, narasumber kita yang pertama ini, beliau adalah seorang rohaniwan, seorang spiritualis, seorang meditator, seorang guru meditasi, dan bertempat tinggal di Blitar, ya, tepatnya di Wulingi. Nanti suatu hari apabila Anda sudah jenuh dengan kehidupan kota, Anda bisa datang ke tempat beliau untuk belajar meditasi. Tempatnya baik sekali. Cukup dingin, saya kira orang sini pasti lebih kenal ya, sama-sama di Pulau Jawa ini. Ya, sebenarnya Jakarta di Pulau Jawa juga ya. Nah, kemudian beliau ini menamatkan pendidikan S1 di Sanata Dharma Yogyakarta, jurusannya bahasa Inggris. Ya, dan pendidikan psikologinya ditempuh dari pendalaman agama yang ditekuni beliau yaitu agama Buddha, dan pemahaman psikologinya luar biasa. Dan beliau ini adalah sedikit dari sejumlah pembicara di komunitas Buddhis yang bisa berbicara di berbagai forum dengan berbagai latar belakang pembicara dengan latar belakang yang beragam ya, mulai dari Pak Renal Kasali, seorang doktor di bidang manajemen yang baru mengeluarkan buku Change di DNA Change yang kita tahu bersama itu. Kemudian beliau juga sudah pernah sepanggung dengan yang namanya Jaya Suprana ya di sini ya, Pak Halim ya, sudah pernah. Kemudian juga pernah dengan Dewi Lestari Marcel, artis Buddhis. Kemudian juga pernah bersama dengan Dr. Boyke di sini juga 2 tahun yang lalu di tempat yang sama ya. Dan beberapa tokoh yang lain di mana beliau ini bisa mengimbangi dalam artian dengan kerangka Buddhistik yang diyakini dan ditekuni oleh beliau, sehingga memberikan keseimbangan antara spiritual dan duniawi. Sehingga dua hal ini bisa mengikat kita, memberikan kita sebuah spektrum yang lengkap, sebuah komposisi yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat lebih banyak, bukan hanya duniawi tapi juga dari sisi spiritualnya. Nah, terakhir beliau ini telah berhasil memperoleh rekor Museum Rekor Indonesia, MURI. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk yang mulia kita ini. Beliau baru berhasil memperoleh sebuah rekor MURI yang diserahkan pada tanggal 7 Januari di Jakarta Convention Center di hadapan 6.000 hadirin yang datang pada saat itu, atas musik meditatif pertama di Indonesia, berkolaborasi dengan konduktor dari Bailat Orchestra yaitu Pak Adi MS. Dua-duanya mendapatkan penghargaan MURI, dan inilah merupakan salah satu kebanggaan umat Buddha terhadap beliau, di mana beliau berhasil menunjukkan sebuah karya yang besar yang bukan hanya bermanfaat buat beliau dan wiharanya, tapi bermanfaat buat seluruh umat di Indonesia. Oke, mari kita sambut dengan meriah sekali Yang Mulia Bante Utama Mahathera dengan meriah. Ya, terima kasih. Ya, inilah biku kita dengan kesederhanaannya, dengan jubah yang tersampir di punggungnya, yang tidak banyak. Ya, yang jelas beliau tidak diperkenankan pakai jas untuk menyaingi saya. Tapi satu kelebihannya, beliau tidak ganti jubah, tidak ada yang tahu. Kalau saya tidak ganti jas, warnanya mungkin ada yang tahu, gitu ya. Oke, baiklah hadirin sekalian, teknis kita adalah kita akan mempersilakan Yang Mulia Bante Utama Mahathera memaparkan pandangannya sekitar beberapa 15-20 menit. Setelah itu barangkali izinkan saya untuk mempertajamnya dengan pertanyaan-pertanyaan dari panggung, dan menjelang 1 jam berakhir untuk jatah waktu Yang Mulia Bante Utama Mahathera, kita akan berikan kesempatan kepada floor, kepada Anda untuk bertanya. Tapi bagi yang tidak mendapatkan kesempatan karma baik untuk bertanya pada sesi ini, setelah makan siang, kedua narasumber kita akan panel di sini. Pak Antri Wongso dan Bante Utama Mahathera akan panel di sini, dan masih ada kesempatan kita untuk bertanya jawab dengan kedua narasumber yang luar biasa. Baiklah, kita akan mulai dengan hidup sukses dengan Dhamma dari perspektif agama Buddha yang begitu universal, yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Utama Mahathera. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bante Utama. Silakan. Pak Onijan, saudara-saudara, para undangan yang berbahagia,
Ketika saya mendapat tema tentang hidup sukses dengan Dhamma, saya lalu berpikir, apakah ada orang yang tidak sukses dengan Dhamma? Karena kalau dikatakan menjadi tema hidup sukses dengan Dhamma, berarti ada orang yang tidak sukses dengan Dhamma. Dhamma yang dimaksudkan di sini adalah kebenaran. Nah, tentu memang akan banyak kebenaran-kebenaran yang mengarah seseorang untuk hidup sukses. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita membahas bagaimana kebenaran Dharma Buddha untuk kehidupan kita bisa berbahagia. Karena ada beberapa orang yang mempunyai pandangan bahwa agama bisa dipisahkan dari kehidupan sebagai pedagang, pekerja, perumah tangga. Sehingga kalau kita mendengar beberapa cerita yang lalu, sudah agak lama sih ceritanya, orang akan mengatakan begini, wah, dia itu orang yang sangat taat pada agamanya. Kenapa ya? Kalau ngadakan arisan mesti dibawa lari. Dulu orang tuanya juga begitu. Padahal dia taat sekali dengan agamanya. Arisan sudah terkumpul, lari dia. Kakeknya juga begitu. Waduh, kalau ngomong agama sudah top. Tapi bawa lari juga pasangan hidupnya orang. Wah, bagaimana ini? Lalu dia mengatakan, ya memang membawa lari pasangan hidup, membawa lari duit, membawa lari arisan, membawa lari apa saja, itu bagian pekerjaan saya. Lah kan kamu tekun, beribadah, beragama, itu agama saya. Lu kan kamu mestinya tekun, beragama, perilaku juga baik. Agama urusan saya dengan yang di sana. Masalah nyikat duit urusan saya dengan yang lain. Bisa dibedakan. Wah, kalau caranya begini bagaimana bisa hidup sukses dengan Dharma? Oleh karena itu kita harus luruskan dulu, kita perlu menyepakati bersama bahwa sesungguhnya kita bisa menggunakan pengertian-pengertian Dharma di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga mencapai sukses. Tentu sukses bukan datang dari langit. Ketika kita kepingin sukses kemudian kita hanya sembahyang. Wah, saya kepingin sukses. Blek. Langsung kepala kita berat, kejatuhan sukses. Kenapa kok berat ya kepala? Oh sukses. Ternyata sukses. Suksesi tetangga kita itu yang jatuhi kita, dia baru bengkeli di atas. Kalau demikian saudara, kesuksesan ini perlu diperjuangkan. Kesuksesan ini perlu kita olah dan kita harus dapatkan. Tidak hanya kita dengan modal sembahyang saja. Tidak hanya dengan modal taat beribadah saja. Beberapa orang mengatakan, Bante, saya sudah sembahyang ngabisin dupa sekian banyak. Saya sudah